diskusi. Untuk termin yang pertama, untuk diskusi kita melalui chat dulu. Nanti setelah chat kita bisa berinteraksi langsung dengan para narasumbernya. Kebetulan ini ada beberapa chat juga, ada beberapa pertanyaan untuk Mbak Lala dan juga Mbak Nadia. Tapi sebelumnya mungkin saya juga ingin bertanya nih kalau boleh nih buat Mbak Nadia sama Mbak Lala juga. Jadi ternyata selain positif komen gitu ya, ada juga para member kita atau para followers kita itu ada juga yang haters. Jadi gimana ya cara memanage haters itu supaya kadang-kadang gimana ketika kita jawab haters itu tapi dia tuh jawab lagi gitu. Jadi terbawa emosi nantinya gitu. Kalau manajemen dari haters itu mungkin gimana ya, Mbak Nadia dulu atau mungkin nanti Mbak Lala dulu, silakan. Boleh saya, boleh. Boleh, boleh silakan Mbak. Ya, saya kebetulan di industri ya, terakhir saya handle corporate communication, banyak sekali konten-konten atau komentar yang sifatnya tidak yang negatif ya, sentimen negatif terhadap produk atau layanan ya. Ya, ya. Apalagi isu vaksin itu kan banyak ya, dari mulai depopulation atau isu halal haram itu menjadi concern. Nah, kalau kita di corporate kembali lagi melihat who we are ya. Jadi siapa kita? Siapa yang mengirimkan komen kalau misalkan dia sentimennya negatif, kita nggak membalas secara langsung ya. Artinya trennya di korporasi kita akan berikan konten-konten informasi yang mengedukasi. Jadi tidak membalas secara langsung, misalkan Mas Nasrul tadi haters, terus kita nih ya Mas Nasrul seperti enggak. Jadi kita akan berikan konten-konten yang sifatnya positif untuk mengimbangi ya, itu yang disebut dengan counterbalance, istilahnya itu counterbalance communication. Jadi gimana kita mengimbangi, mengcounter sentimen-sentimen negatif di lini massa. Bisa dengan bantuan influencer internal ya, tapi kita harus berhati-hati dengan menggunakan buzzer ya. Sekarang di banyak seperti BPJS, PLN itu yang jadi isu. Jadi corporate juga harus hati-hati ketika kita menggunakan influencer ya. Jadi lebih baik influencer instead of buzzer. Seperti itu, Mas. Oke, makasih Mbak Lala. Mbak Nadia mau menambahkan atau cukup? Kalau cukup ada lagi pertanyaan. Gimana? Dan Nadia No, pengalamannya. aku tadi mau ngomong kalau misalnya untuk Wangsa Jelita, pengalamannya sih mungkin haters tuh terlalu kuat ya bahasanya ya. Tapi pernah ada yang komennya itu berupa komplain. Jadi misalnya dia terima produk terus kemasannya tidak rapih, atau dia terima produk salah kirim, atau adalah komplain yang membuat dia memberikan komen yang tanda kutip tidak memberikan endorsement yang baik untuk si Wangsa Jelita. Kalau misalnya pengalaman kami sih seperti itu biasanya, dan aku acknowledge sekali konteksku mungkin lebih ringan ya, tidak yang dengan bahasa menyebalkan atau menyerang atau bahasa yang memancing emosi. Tapi yang aku lakukan sama timku itu ya udah, kalau misalnya mereka memang komplain, ya dicari apa yang bisa membuat mereka men-twist atau mengkonvert, tepatnya mengkonvert komplainnya itu menjadi sebuah satisfaction gitu. Jadi kalau seandainya salah produk di regulasi di Wangsa Jelita, ya udah berarti kita kirim ulang yang salah buat mereka. Kalau misalnya ada pengemasan yang tidak rapi, kita kirim ulang yang sebelumnya jadi buat mereka. Jadi memang diberikan ekstra pelayanan aja sih. Dan aku pikir mungkin memang konteksnya kalau misalnya di Wangsa Jelita lebih benign ya, lebih nggak se-ekstrim haters gitu. Oke, ini kebetulan nih Wasit Nadia nih ada pertanyaan dari Bali. Saya Santana, izin bertanya Kak Nadia, pada saat mulai bisnis online via Instagram, pengalaman saya terlalu banyak produk sejenis yang menawarkan harga yang jauh lebih murah. Sampai ada yang nggak masuk akal menurut saya. Gimana caranya Kak menghadapi problem semacam ini? Terima kasih Kak. Oke, sebelum aku jawab itu aku masih mau ngomongin soal komen, karena ini menurutku komen atau komplain dari customer, menurutku ini bagus, pertanyaan yang bagus banget, karena baru-baru ini kejadian. Jadi ada sebutlah toko buku online, bukan nama sebenarnya, dia jualan buku, kasih diskon, terus
selama 3 minggu barangnya tuh nggak nyampe, bukunya nggak nyampe. Akhirnya orang komplain, nih gimana sih, udah bayar, nggak ada info, bukunya nggak nyampe-nyampe, belanjanya tuh yang banyak gitu lagi biasanya, bisa 8-10 buku. Sampai akhirnya banyak yang komen di akun Instagramnya. Banyak yang komen di akun Instagramnya, yang dilakukan oleh mereka, instead of membalas satu-satu, itu bagian komennya ditutup, dimatiin. Itu orang justru malah makin kesel, akhirnya malah makin ngepost di storiesnya masing-masing, yang tadinya harusnya private hanya untuk di akunnya, orang bisa ngelihat komen itu kalau pergi ke akunnya, sekarang aku bisa ngelihat tentang komplain itu dari teman-temanku gitu. Jadi menurutku bagaimana kita mengatasi komplain dengan baik itu sangat krusial ya. Jadi jangan diabaikan dan jangan dicuekin, tapi dicari tahu apa solusinya. Oke, balik lagi ke pertanyaan, kalau misalnya ada kompetitor yang lebih murah, menurutku ini kayaknya tadi ada hubungannya sama presentasinya Mbak Lala tentang kita tahu siapa kita. Kalau di konteksnya Wangsa Jelita, poin lebihnya Wangsa Jelita itu ya affordable, ya harganya lebih murah dibandingkan dengan brand istilahnya yang datang dari luar, yang klaimnya sama, yang tujuan penggunaannya sama. Tapi nggak cuma itu, bahwa Wangsa Jelita itu juga sebuah brand yang menawarkan konsep untuk bisa memahami diri, untuk bisa mempromot well-being, untuk bisa memperhatikan diri, menjaga diri secara holistik. Itu yang akan membuat kita jadi berbeda dan membuat kita menjadi menarik. Karena kalau misalnya dipikir-pikir, sebenarnya sesederhana yang namanya sabun itu kan bukan rocket science ya. Kayaknya aku waktu SD juga pernah bikin sabun gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar mau dibandingkan antara satu sabun dan sabun yang lain, yang mana yang paling murah, mungkin akan bisa dicari yang mana yang benar-benar murah dan kita nggak akan menang. Kita bukan di situ kompetisinya. Jadi aku setuju sama poin yang Mbak Lala tadi, kita harus tahu juga diri kita itu selling point-nya apa sih, brand kita selling point-nya apa, produk kita selling point-nya apa. Kalau seandainya ada customer atau ada orang, bukan customer berarti, ada orang yang mau beli produk semurah mungkin, ya berarti mereka bukan target customer kita. I think poin penting di sini adalah untuk tahu bahwa nggak semua orang kok jadi customer kita, and it's okay gitu. Jadi ya kita cari tahu lah yang mana yang relevan buat jadi customer kita dan sesuai dengan value yang mau kita tawarkan. Oke, kayaknya cukup nih, luar biasa dijawab dengan detail. Nah, kembali lagi mungkin ke Mbak Lala dulu nih. Ini ada pertanyaan dari Teh Pia atau Bu Pia. Bagaimana cara kita mengasah decision analysis sehingga bisa mampu membuat keputusan konten yang tepat dan membuat komunikasi yang efektif? Siapa tadi namanya? Mbak Pia, Bu Pia. Bu Pia. Ya. Oke ya, tadi saya baca juga sekaligus mungkin yang pertanyaan itu relate juga sama pertanyaannya yang Stella, siapa ini ya? Pokoknya ada yang bertanya mirip-mirip sama kayak gitu ya, tentang inovasi juga. Mungkin saya langsung aja itu jawab pertanyaannya ya. Jadi kembali lagi untuk kita bisa, tadi kan terkait ke inovasi ya, apa tadi, sorry? Ya, jadi bagaimana cara kita mengasah decision analysis sehingga kita mampu membuat keputusan konten yang tepat dan membuat komunikasi yang efektif. Oke ya, berarti ini beda ya. Decision terus sama analisis, terus gimana supaya kita bisa menghasilkan konten yang tepat. Konten yang baik, ya. Oke. Kembali lagi, tentu kan kita tuh ada tadi harus mendengarkan kira-kira kebutuhan dari audiens itu apa, ya. Pertama kita harus tahu problemnya apa, terus kita bisa memberikan solusi produk atau layanan apa. Ya, jadi kita harus menguasai dulu apa yang menjadi solution supaya bisa kita comes up dengan problemnya apa supaya kita bisa comes up dengan solutionnya. Jadi memang perlu kolaborasi, kemudian kita perlu diskusi supaya bisa menghasilkan konten-konten yang baik ya. Kalau decision analytics itu kan dia dari deskriptif, terus decision itu mungkin agak panjang penjelasannya, nanti lah saya pada kesempatan yang lain ya. Gitu. Oke. Apalagi ya, Mas? Ya, ini mungkin pertanyaan lainnya ya, Teh Lala. Jadi langsung ke yang tadi nih, yang dari UBP Karawang. Saya mau bertanya kepada Mbak Lala.
izin bertanya. Sebentar, izin bertanya. Oh, banyak sekarang ya yang bertanya. Jadi tadi masih sedikit, sekarang. Bentar. Bagaimana cara mencari ide untuk memulai berbisnis online karena terkadang sulit untuk mencari ide dan takut terlebih dahulu. Terima kasih. Oke. Oke ya, kalau sekarang kita mungkin bisa contoh beberapa perusahaan atau bisnis yang sudah melakukan ya. Yang pertama yang disebut dengan value innovation. Jadi inovasi produk kita, bisa ide inovasi produk kita yang sekarang kan orang tuh perlunya kemarin hand sanitizer, terus alat-alat yang sifatnya untuk kebersihan. Terus banyak brand-brand itu dia menggabung gitu. Misalkan ada, saya lihat jualan beli kurma, hadiahnya itu hand sanitizer gitu. Kayak relevan nggak? Ya mungkin relevan kalau lagi buka puasa kan cuci tangannya pakai hand sanitizer, terus makan kurma. Jadi kembali lagi untuk kita bisa ide-ide inovasi itu salah satunya dengan mengembangkan inovasi produk atau misalkan inovasi dari channelingnya ya. Semula kita dagangnya biasa aja, terus kita sekarang menawarkannya lewat banyak platform gitu. Terus ada lagi kan yang banyak juga dilakukan dengan kolaborasi, ya kolaborasi dengan partner yang sudah lebih dulu maju. Itu banyak dilakukan oleh UMKM, ya. Jadi intinya memang banyak sekali ide-ide inovasi. Namun kembali lagi lihat kebutuhannya apa sekarang, problemnya apa sekarang. Dan yang kita tawarkan itu adalah harus sebuah solusi, gitu. Oke, makasih Mbak Lela. Ya. Nah, kembali ke Teh Nadia nih, ada Sheila dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Izin bertanya untuk Kak Nadia, saat memulai bisnis dengan membuka akun Instagram baru untuk dapat berinteraksi dan membuat konten untuk meningkatkan interaksi dengan followers, berarti kan harus ada followers dulu nih. Ada tips nggak? Gimana sih caranya untuk mendapatkan followers saat kita benar-benar baru memulai dari nol akun Instagram bisnis itu? Terima kasih. Ajak teman-teman dan keluarga. Oh, komunitas terdekat dulu ya. Iya dong. Ini juga menurutku satu hal yang menurutku menarik untuk di-share. Uang Sejelita juga dimulainya ketika jualan kan belum melalui sosial media. Yang menggunakan produk Uang Sejelita pertama kali pun juga itu keluarga, teman-teman, temannya teman, keluarganya teman-teman. Jadi dimanfaatin aja lingkaran yang ada. Aku selalu joke sama teman-teman bilang kalau brand besar itu bilang kalau no animal testing, Uang Sejelita sudah pasti no animal testing, nggak ada biaya soalnya waktu dulu. Tapi kami melakukannya friend and family testing. Jadi yang ngecek dan ngetes produknya itu pertama kali ya teman-teman, dan sampai akhirnya mereka approve dan akhirnya beli deh. Dan Nah, ini menurutku prinsip yang sama buat social media. Teh Nadia lanjut nih, dari Firmansyah, Institut Sains dan Teknologi Nasional. Berapa persen dari follower kita yang membeli produk kita dapat diketahui atau tidak? Ini agak teknis. Jadi kalau di Instagram dan Facebook itu ada yang namanya pixel. Kita bisa tahu berapa orang yang mengklik dari ads yang kita pasang dan berapa orang yang klik itu akhirnya nanti mengkonversi dirinya menjadi pembeli. Tapi kita nggak tahu dari sekian orang yang mengklik itu berapa orang yang nge-follow kita. Jadi aku sebenarnya berusaha untuk mencari tahu motivasi pertanyaan ini apa. Taunya dari mungkin ini interpretasiku dari pertanyaannya ya. Nggak ada jaminan bahwa follower banyak itu artinya salesnya besar. Jadi lagi-lagi menurutku motivasi kita itu bukan untuk followersnya tinggi, tapi engagementnya itu tinggi karena itu yang berpotensi untuk salesnya tinggi. Semoga itu lebih menjawab akar dari pertanyaannya. Oke, kayaknya sih sudah ya. Mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab langsung ya dengan teman-teman yang ada di sini. Tapi ini ada pertanyaan nih buat Mbak Lala. Dari Julina Lubis, Assalamualaikum untuk Bu Lala, bagaimana UMKM memasarkan produknya di masa pandemi ini? Iya. Kalau menjawab itu ya, salah satunya kalau
mungkin dengan kerjasama namanya channel collaboration ya. Jadi kita bisa bersinergi dengan saluran-saluran untuk bisa produk kita tuh di pihak mana saja gitu ya. Produknya apa dulu? Jadi UMKM sekarang bisa kerjasama, misalkan kalau produknya itu sayur-sayuran ya. Juga ada beberapa social entrepreneur yang membuka untuk menampung para petani untuk jualan sayur-sayurannya. Jadi itu salah satu akses. Kemudian untuk masuk ke supermarket, tentu itu juga terkait dengan channeling ya. Jadi kembali lagi untuk kita UMKM bisa produknya memang dipasarkan dengan baik. Salah satunya melalui channeling. Dan kalau di BUMN, sebenarnya tuh di BUMN ada namanya Community Development dan CSR ya, di mana mereka membantu memberikan akses untuk para UMKM itu supaya dia bisa produknya dikenal oleh orang. Jadi disubsidi, promosinya disubsidi, pamerannya diikutsertakan. Jadi kalau produknya betul-betul bagus nih dari mbaknya, itu coba dikoordinasikan atau diajukan untuk menjadi partner di perusahaan BUMN atau swasta. Gitu. Oke, lengkap dan jelas. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, buat rekan-rekan yang hadir di webinar ini, silakan bertanya melalui chat. Nanti kita coba undang ya untuk bertanya langsung. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih buat Mbak Lala. Ini terkait artificial intelligence. Bagaimanakah mendapat artificial intelligence untuk dapat meningkatkan performa marketing kita? Oke, ya. Di buku saya tuh ada ya 10 tools yang di dalamnya itu terdapat artificial intelligence yang bisa dimanfaatkan untuk 3 fungsi tadi, baik itu untuk mensimplifikasi, kemudian mengotomatisasi ya. Otomatisasi itu artinya bisa digunakan untuk customer service ketika ada yang bertanya, kemudian kita bisa membalas pertanyaan tersebut. Kemudian ada yang untuk listening solution. Jadi memang harus menggunakan beberapa perangkat ya atau tools yang dengan konten artificial intelligence, karena kalau misalkan kita bisa develop sendiri itu relatively mahal. Jadi sekarang udah banyak trial tools atau perangkat-perangkat yang bisa digunakan seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Lala. Silakan yang ingin bertanya langsung, boleh langsung bertanya, berinteraksi dengan para narasumber kita yang luar biasa ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya lihat ada Yuni ya. Coba Yuni bisa dimunculkan. Boleh. Yuni dari Bio Farma, Yuni. Saya udah lama nggak ketemu Yuni ya. Bisa di-live-kan videonya, Yuni? Nggak ada juga nih ya dari Bio Farma. Ya, silakan Yuni. Ada Yuni ya. Coba kita panggil. Mbak Yuni. Ya, sambil menunggu Mbak Yuni, ada satu pertanyaan nih sebetulnya untuk Teh Nadia nih. Teh Nadia, izin bertanya dari Luis nih. Bagaimana cara membuat sebuah brand baru menjadi dikenal oleh banyak orang di tengah banyaknya persaingan di bidang tersebut? Terima kasih. Mungkin mau produksi sabun, tapi banyak sabun lain gitu. Ini menurutku mengulang poin yang disebut sama Mbak Lala tadi, kalau memang kita harus tahu identitas kita apa dan konsisten dengan menyampaikan, dalam menyampaikan brand message itu tadi. Jadi ini kan berarti power of branding ya. Semua yang pakai jilbab banyak, tapi yang style seperti ini, yang gaya bicaranya seperti ini, yang apalah pokoknya yang menunjukkan bahwa dia itu berbeda dengan yang lain, itu kan tergantung dari brandingnya masing-masing. Ini menurutku masalah branding sih. Oke, jadi branding key-nya ya. Oke, berikutnya ini dari Sheila. Silakan Sheila, bertanya langsung ya. Coba diaktifkan suaranya. Kalau bisa videonya juga, biar nanti ke kamera di YouTube nanti live nanti. Ayo, Sheila, silakan Sheila dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya nggak diaktifin, Sheila? Ya, sebentar. Saya baru beberapa hari kemarin sih dari Unjani ya. Halo Sheila. Oh iya, halo. Saya baru 3 hari lalu ketemu dengan Pak Rektornya yang baru ya, Pak Rektor Unjani ya. Oh iya. Ya, silakan Sheila. Izin bertanya untuk Bu Lala,
tadi kan dijelaskan ya Bu, kalau di dalam menunjukkan konten itu kita tidak boleh menunjukkan konten yang fake gitu kan. Tapi sedangkan di zaman sekarang itu kebanyakan konten yang ada itu seperti kita lihat mengumbar sensasi gitu. Bahkan kebanyakan itu isinya fake gitu kontennya, hanya untuk memamer-pamerkan saja. Nah, sedangkan konten yang bermanfaat tuh kebanyakan tidak dilihat oleh masyarakat. Nah, menurut Ibu bagaimana sih cara kita untuk bisa menaikkan konten bermanfaat itu gitu? Karena kebanyakan melihat seperti itu, jadi kebanyakan orang lain pun mengikuti untuk membuat konten yang untuk viral seperti itu. Padahal kan kata Ibu tadi fake itu tidak baik kan? Seperti itu. Iya. Oke, Sheila ya. Oke, kembali ya. Bagus pertanyaannya, Sheila. Kalau kita di ini ya, terkait ke personal branding, artinya sebuah reputasi itu terbangun, itu tuh nggak hanya satu malam. Ya. Oke, orang-orang mereka memposting hal yang sensasional, tapi kemudian hilang di telan waktu. Ya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah untuk membangun reputasi kita ini memerlukan waktu yang panjang. Artinya kita harus berinvestasi, melakukan hal yang baik, do good, communication good, ya, melakukan hal-hal yang positif untuk menghasilkan reputasi kita seperti apa. Jadi jangan khawatir kalau misalkan sekarang kita kontennya bermanfaat, tapi yang melihatnya sedikit, tinggal kita lakukan kreativitas yang lain, ya, tapi tetap kita nggak boleh fake, ya. Karena intinya dari public relation itu adalah truth, ya, truth berarti kejujuran, ya. Kita akan dinilai bagus bila konten kita memang truth apa adanya, jujur seperti itu. Jadi kembali lagi, sekali lagi saya tekankan untuk membangun reputasi yang baik itu perlu waktu, investasinya panjang, tapi hasilnya tuh akan long lasting gitu. Kita akan well known in the arena, kita akan famous dengan hal yang baik ya. Kemudian kita akan jadi reference hal-hal yang positif dan punya faktor likability. Bukan yang disuka karena dia sensasional walaupun itu hal yang kontennya negatif gitu ya, seperti itu. Jadi semangat Sheila ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih ya, Mbak Bu Yuni. Lala. Ya. Itu Bu Lala, siapa? Silakan. Ibu apa kabar? Baik Yuni. Ini andalan saya ini, tim saya dulu Yuni ya, cantik. Gimana Iya, ini Yuni? ada laporan katanya ini dulu sempat ini sering bekerja sama Mbak Lela. Iya, katanya. Yuni, ya. Silakan Yuni. Ya Bu, Ya. ya Yuni sih tertarik dengan internet influencer ya Bu ya. Ibu kan cerita sudah banyak sharing di berbagai perusahaan tentang internet influencer. Nah, dari sharing-sharing itu bisa Ibu ceritain lagi nggak bagaimana perusahaan itu mentreatment si internet influencernya sehingga terbangun engagement yang baik, sehingga si internet influencer di perusahaan itu mampu mempromosikan perusahaan di media sosialnya. Itu aja Bu. Ya. Oke, iya. Makasih Yuni, bagus ya. Jadi memang sekarang perusahaan baik itu swasta maupun pemerintah, mereka tuh mengencourage karyawannya untuk mempromosikan konten-konten dari perusahaannya ya, atau baik itu campaign atau sosialisasi atau edukasi. Memang untuk bisa engage dengan influencer itu di banyak perusahaan ya, seperti terakhir saya ke Pelindo, Jamkrindo ya, sebelumnya di April kemarin saya di Great Giant Food, rata-rata perusahaan itu memberikan reward. Ya, reward bukan berarti dalam arti perusahaan mengalokasikan sejumlah budget yang besar untuk itu, tapi reward yang kira-kira diperlukan apa oleh mereka. Ya, contohnya kalau saya di kampus, saya punya student troopers, ya, artinya mereka student reporter atau influencer yang seperti di perusahaan. Yang kita bisa berikan rewardnya adalah akses, ya, akses to who, akses to rektorat, akses to dean, ya, akses kepada toko-toko, akses kepada orang-orang penting. Sama seperti di perusahaan, ya, akses untuk influencer bertemu dengan CEO, bertemu dengan direksi, bertemu dengan menteri, itu adalah added value buat mereka bangga. Karena influencer ini kan mereka juga belum tentu pejabat, ada yang dari pabrik, ada yang dia dari staff marketing, tapi mereka punya pengaruh di kelompoknya, di circles-nya. Jadi gitu Yun, yang mungkin saya belum sempat, jadi sama Yuni dilanjutkan ya di Bio Farma. Disampaikan gitu. Jadi memang teman-teman influencer sekarang namanya Bio Digit Troops ya, troopers itu
harus dikelola, harus diberikan dan pelatihan, didatangkan para pembicara yang kompeten, jadi misalnya YouTuber atau vlogger yang positif, yang bisa mengencourage konten mereka. Jadi datangilah tokoh-tokoh atau sesama milenial sukses dari perusahaan lain yang bisa menginfluence Digitroops-nya Bio Farma gitu. Itu jadi bukan hanya dari dikasih pulsa, dulu kan zaman saya dikasih pulsa ya. Kasih pulsa buat mereka yang aktif, tapi benefit-benefit lain yang bisa kita berikan untuk karyawan. Sukses Yuni ya. Ini Yuni bisa jadi sharing juga next time, kan sering jadi narasumber juga dia sebenarnya ya. Ya, nanti next webinar. Terima kasih ya Mbak Yuni. Ya, sama-sama. Oke, berhubung dengan waktu yang terbatas karena Mbak Lala juga ada webinar berikutnya. Sebetulnya ada pertanyaan lagi di chat. Mungkin Mbak Lala sama Mbak Nadia bisa langsung jawab saja di chatnya. Sambil menjawab, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dari Entalpi Institute untuk Perhumas dan juga Bangsa Jelita dan Injabar Unpad. Boleh juga bertanya, media Pak. partnernya adalah dari majalah Farmastika, TV Harmoni dan Rase. Mohon maaf bertanya di chat aja ya, nanti dijawab langsung sama ininya, sama pembicara narasumbernya. Oleh karenanya kami ucapkan banyak terima kasih juga untuk narasumber, buat Teh Nadia dan juga buat Mbak Lala. Jangan kapok nanti kalau kita invite lagi ya Mbak Lala, Teh Nadia. Kami atas nama Entalpi Institute mengucapkan banyak terima kasih dan juga Injabar Unpad. Berikutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Dodo. Silakan Pak Widodo. Dan buat yang lain boleh bertanya melalui chat, nanti akan dijawab di chat langsung. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahannya, bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrul yang sudah membawakan dan mengantarkan acaranya ini sangat hidup. Karena ini milenial ya, moderator milenial dan juga pembicaranya milenial. Kita milenial juga kan ya Mbak Lala ya? Ya. Baik, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Lala dan Mbak Nadia yang sudah sharing ilmunya, pengalamannya. Kami yakin itu adalah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan motivasi, inspirasi juga bagi para peserta dan juga masyarakat. Karena ini nanti akan tetap disebar di YouTube atau di TV Harmoni dan siapapun yang membutuhkan informasi ini mungkin bisa melihat langsung. Ya, Pak Dodo mungkin sedikit tambahan nanti ya di channel Entalpi YouTube juga ada di modul online di farmastika.com bisa diikuti lagi rekaman yang ada sekarang ini. Oke, terima kasih Pak Nasrul. Jadi semoga kami dari Entalpi Institute juga masih bisa membuat konten-konten ataupun webinar-webinar yang bermanfaat untuk di kemudian hari, di seri berikutnya. Dan untuk itu saya undang juga Teh Evi. Ya, siap. Terima kasih Kang Dodo. Maka untuk menyapa. Teman saya nih. Halo, Assalamualaikum Mbak Lala, Mbak Nadia. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sharingnya bermanfaat. Buat saya pribadi juga ini membawa banyak ilmu, membawa banyak catatan. Terima kasih Barakallah Bu Lala. Sukses untuk webinar berikutnya, ini langsung maraton. Terima kasih untuk waktunya Mbak Nadia. Terima kasih. Salam dari Bandung buat Mbak Nadia. Baik, kita akhiri saja. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan. Kita tutup saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Waalaikumsalam. Atur nuhun Mbak Lala, Mbak Nadia, atur nuhun. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lala.